Halo Kingdom Kids, hari yang luar biasa sekali. Kakak bisa menyapa kalian semua di rumah. Dan kakak senang karena ini hari Minggu, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online. Jangan lupa, tetap semangat dan kesehatan, kekuatan Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Amin. Hari ini kita berada di minggu pertama, hari kedua bulan Agustus. Biasanya kalau bulan Agustus itu di mana-mana, di depan rumah kita, di sekeliling kita, kalau kita pergi kemana-mana sekolah ataupun kita jalan-jalan, ada banyak sekali warna-warna nuansa merah putih. Ya, karena bulan ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Di mana Indonesia ini pernah dijajah oleh orang-orang yang ingin bangsa kita hancur. Dan bersyukur karena bulan ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Wow, sudah lama ya Indonesia itu merdeka ya. Nah, berarti Indonesia juga punya banyak pahlawan yang mereka berperang, mereka mempertaruhkan nyawanya supaya Indonesia tetap ada. Kalau kita ngomong pahlawan, di Alkitab juga banyak sekali para pahlawan yang mereka itu berperang, mereka menyelamatkan, jadi penolong, yang mereka melakukan sesuatu itu dengan luar biasa. Bahkan cara yang ajaib yang Tuhan lakukan itu sungguh membuat kita kagum bahwa Tuhan itu sanggup menolong siapa saja. Hari ini kita mau belajar dari seorang pahlawan di mana dia memenangkan pertempuran, dia melawan musuhnya yang jumlahnya ribuan, 135.000, hanya dengan 3 senjata, yaitu sangkakala, obor atau api, dan buyung kosong bersama 300 tentaranya. Ada yang tahu siapa dia? Ya, dia adalah Gideon. Siapa sih Gideon itu? Dari mana dia? Kok hebat gitu ya? Nah, pada masa itu, kalau kalian bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 6, bangsa Israel ini jauh dari Tuhan. Dia tidak taat lagi sama Tuhan. Dia melupakan kebaikan Tuhan. Kalau dulu pernah ditolong, sekarang dia lupa. Kadang kita juga seperti itu ya. Kita lupa ditolong Tuhan, balik lagi gitu ya. Bangsa Israel juga seperti itu. Akhirnya bangsa Israel ini jatuh ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Jadi bayangkan 7 tahun ini dijajah, disiksa, menderita sama orang Midian. Bahkan mereka itu mendirikan rumah-rumah di atas pegunungan, di goa-goa. Supaya apa? Supaya aman dari orang Midian. Kalau mereka panen, mereka harus menyembunyikan itu. Supaya tidak diambil sama orang Midian. Tuhan mendengar seruan orang Israel. Dan Tuhan menolong, mengutus seorang yang bernama Gideon gitu ya. Suatu saat malaikat Tuhan ini datang ke Gideon. Dan dia menyapa, diberkatilah engkau, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Apa jawab Gideon? Tuhan, kalau Tuhan itu menyelamatkan, Tuhan itu menyertai, kok kami menderita, kok kami hidup dalam situasi yang tidak enak, di mana yang katanya perbuatan Allah itu sungguh menakjubkan dan luar biasa gitu ya. Dan malaikat Tuhan bilangnya apa? Pergilah, selamatkan bangsa Israel. Apakah Gideon langsung bilang, ya Tuhan aku mau? Ternyata enggak loh. Gideon ini tidak yakin. Dia karena apa? Dia takut. Dia enggak berani. Buktinya pada waktu malaikat datang, Gideon ini sedang berada di tempat pemerasan anggur. Padahal dia sedang mengirik gandum. Karena apa? Dia takut sama orang Midian. Nah, pada waktu malaikat Tuhan ini bilang ke Gideon, Gideon ini ragu gitu ya, masa sih gitu ya. Tetapi Tuhan sungguh ajaib. Hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Kita mau belajar dari Gideon. Gideon orang yang luar biasa walaupun dia dari keluarga yang lemah. Sukunya, kaumnya dari kaum yang lemah. Dia dari keluarga yang lemah juga. Tetapi Tuhan memakai dia. Yang pertama, kita mau belajar bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Kalian
untuk menjadi alatnya. Tidak peduli kalian ini mungkin merasa nggak mampu, nggak bisa, minder, tidak percaya. Tetapi Tuhan itu sanggup memakai kalian semua. Seperti Gideon. Pada waktu Gideon ini dipilih oleh Tuhan, dia bilangnya apa? Aku kan dari keluarga yang lemah, kaumku juga paling yang terkecil di antara semuanya, mana aku bisa gitu ya. Tetapi Gideon mau percaya bahwa Tuhan menolong dia. Dengarkan kata kakak hari ini, bahwa kita hidup itu bukan karena kata manusia. Kita hidup itu karena kata Tuhan. Tuhan yang memakai kita, Tuhan yang menolong kalian semuanya. Apa kata Tuhan tentang kita semua? Kalian berharga, kalian spesial, kalian mampu, kalian bisa, kalian diberkati. Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang besar buat kalian. Sama seperti Gideon, walaupun dia dari keluarga, dari kaum, dari anak yang paling lemah, yang paling kecil, Tuhan ini memakai Gideon. Kalau merasa nggak mampu, kalau merasa nggak bisa, jangan fokus ke hal itu. Fokuslah kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan itu sanggup menolong kalian, Tuhan menyuruh kalian, jangan dipikirkan nanti caranya Tuhan gimana. Itu urusan Tuhan gitu ya. Tetapi kita mau percaya bahwa, oh ya Tuhan, aku siap dipakai Tuhan. Aku siap menolong orang lain gitu ya. Sama seperti Gideon, sekalipun dia lemah, dia takut, dia nggak berani, tetapi Tuhan memilih Gideon. Apakah Tuhan salah memilih Gideon? Tentu tidak, karena Tuhan menilai hati dan pikiran kita, hidup kita, daripada apa yang manusia pikirkan tentang kita. Yang kedua, kita mau percaya dan bertindak seperti yang dilakukan oleh Gideon. Pada waktu Tuhan menyuruh Gideon nggak langsung percaya, nggak langsung bertindak awalnya. Dia malah minta tanda sama Tuhan. Bayangkan, dia minta tanda sama Tuhan. Dia mikir, benar nggak ya Tuhan menolong? Benar nggak ya nanti aku bisa? Dan Tuhan memberikan tanda itu kepada Gideon. Dia terus bertindak. Yang dia lakukan adalah dia menolong keluarganya dahulu. Dia merobohkan Baal-Baal, dewa-dewa yang menjadi dewanya keluarganya. Dirobohkan semua, dilakukan pada waktu malam hari, karena kalau siang hari dia takut gitu ya. Nah, dia menolong keluarganya. Sama dengan hidup kita. Saat kita mau menolong orang lain, kita mendoakan orang lain, jangan lupa tetap doakan keluargamu, doakan orang tuamu, doakan orang yang engkau kasihi. Gideon melakukan itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Dia berperang, dia bersiap, dia harus menyelamatkan bangsa Israel. Dan Tuhan itu memakai cara yang unik, cara yang luar biasa. Dia menyelamatkan bangsa Israel hanya dengan 3 senjata. Apa tadi? Sangkakala, obor atau api, dan buyung kosong. Serta dia membawa hanya 300 tentara. Bayangkan bagaimana cara Tuhan itu luar biasa gitu ya. Kita hanya mau percaya, kita mau berserah, dan kita mau bertindak. Karena caranya pasti Tuhan yang akan memberikan itu semua untuk kita gitu ya. Kalau hari-hari ini kita merasa, kok aku nggak bisa melakukan apa-apa, kok aku nggak mampu, itu lebih pintar, itu lebih kuat. Ingat cerita Gideon ini. Tuhan bisa memakai Gideon. Bahkan di Alkitab banyak sekali orang-orang yang mereka dipakai Tuhan itu awalnya juga dari yang nggak mampu. Mereka juga nggak bisa. Tetapi karena Tuhan yang memampukan mereka, yang menolong mereka, yang membuat mereka jadi berani. Contohnya Daud. Daud mengalahkan Goliat yang besar. Tetapi Tuhan memakai cara yang luar biasa untuk Daud. Paulus ini sebelum jadi rasul yang hebat, dia juga orang yang tidak suka sama pengikut Kristus. Setiap kali ketemu harus dibunuh gitu ya. Tetapi Tuhan menangkap Paulus, menyelamatkan Paulus, dan dia dipakai oleh Tuhan. Petrus ini murid yang menyangkal Tuhan. Tetapi setelah dia bertobat,
dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hari-hari ini kalau engkau melihat sesuatu yang tidak enak di sekelilingmu, engkau merasa perlu menolong orang lain, engkau merasa, oh aku kok ingin melakukan sesuatu buat temanku ya, buat keluargaku ya, yuk kita lakukan. Karena bukan masalah berapa besarnya yang engkau lakukan, tetapi bagaimana sikap kita, bagaimana hati kita itu melakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan lebih menilai apa yang ada dalam hati kita. Hari ini kita belajar bahwa Gideon ini, walaupun dia tidak berani, dia takut, tetapi bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan karena kehebatan Gideon, tetapi karena penyertaan Tuhan. Hari ini yuk kakak ajak kita baca dalam 2 Timotius ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Luar biasa ya, segala hal ketakutan, kecemasan, kepanikan itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan adalah kekuatan, kasih, damai sejahtera, dan kita lakukan dengan segenap hati. Kalau hari-hari ini engkau masih takut, cemas, panik, ingat Gideon. Ingat Gideon ya, dia berani, dia percaya, dan dia melakukan sesuatu yang besar karena penyertaan Tuhan. Kalau Indonesia itu punya banyak pahlawan, di Alkitab juga ada banyak pahlawan. Kita juga bisa jadi pahlawan. Pahlawan yang menolong orang lain, mendoakan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menunjukkan hidup kita sebagai saksi Kristus, karena kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Hari ini kita diingatkan, kita harus berani, kita percaya, kita menyerahkan setiap kelemahan kita kepada Tuhan, dan percayalah kalau Tuhan itu sanggup menolong kehidupan kita semua. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami diingatkan Tuhan kalau kami harus berani, kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak panik Tuhan, karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Sama seperti Tuhan yang menolong Gideon, Tuhan yang menolong Daud, Tuhan yang menolong pahlawan-pahlawan yang ada sebelumnya Tuhan. Engkau pun yang sanggup menolong kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan, pahlawan yang menyaksikan kasih-Mu, yang menyaksikan kemurahan-Mu, yang kami menjadi berkat bagi orang lain, kami menolong orang lain, karena Engkau yang memanggil kami, mengutus kami, untuk kami menjadi berkat bagi orang lain dan menolong orang lain. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih di rumah, biarlah kami juga tetap bersyukur, kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya Engkau memberikan kami roh, kekuatan, kasih, ketertiban, sukacita, damai sejahtera. Dan biarlah kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat ibadah hari ini, terima kasih buat pujian, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat hari ini, kita belajar yang sesuatu yang luar biasa. Dan ingat, kakak kalian adalah pahlawan Kristus. Berarti kita adalah pahlawan yang luar biasa, yang gagah berani, yang pantang menyerah, karena kita punya Allah yang luar biasa seperti Allah kita. Terima kasih, sampai ketemu ibadah berikutnya. Tetap semangat, sehat, penuh sukacita, karena Yesus mengasihi kita. Kingdom Kids, yes I am. Tuhan Yesus memberkati.